Shalom, salam kemenangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali lagi di Victorious Devotion. Pagi ini kita mau terus untuk menikmati hadirat Tuhan. Kalau sepanjang malam kita sudah diberikan istirahat yang baik, kita sudah menikmati anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Tiba saatnya kita mengawali hari ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah lagu bagaikan bejana siap dibentuk. Biar ini menjadi kerinduan kita di dalam Tuhan. Haleluya. Kami mau seperti-Mu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau disempurnakan seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Bentuk kami Tuhan menjadi bejana kemuliaan-Mu, jadi yang seperti Kau ingini, jadi menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Haleluya. Bentuklah Tuhan kami seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan keinginan-Mu. Karena kami adalah tanah liat yang akan tepat di tangan penjunan agung seperti Engkau ya Tuhan. Kami akan dibentuk seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami bisa menjadi sama seperti Engkau. Saat ini kami mau sama-sama merenungkan kebenaran daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu membentuk kami. Firman-Mu mengajar kami. Firman-Mu mengarahkan kami untuk kami hidup sama seperti Engkau, yaitu sempurna. Urapi setiap kami pada saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi landasan untuk kami menjalani kehidupan kami. Kami siap menerima berkat firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah orang saleh yang siap menantikan kedatangan Tuhan kembali.
kedatangan Kristus Yesus kembali. Orang saleh yang menantikan kedatangan Kristus kembali. Kita buka di dalam 2 Petrus 2 ayat 9, begini bunyi firman Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 9, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu adalah tanda keimanan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Bagi orang percaya, kedatangan Yesus Kristus itu merupakan sebuah pengharapan. Dan pengharapan itu adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan akan kedatangannya kembali akan membimbing, akan membawa kita kepada kehidupan yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Dengan pemahaman itu kita akan mengerti bahwa kesetiaan kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk menanti kedatangannya kedua kali, itu tidak menjadi sia-sia. Tuhan yang adalah perlindungan kita, Tuhan yang adalah penyelamat kita, perlindungan dan keselamatan yang diberikan kepada kita, itu merupakan sesuatu yang harus kita jalani dengan penuh tanggung jawab. Kalau kita baca di dalam ayat yang kita baca tadi, dari ayat renungan kita, bahwa pertolongan orang-orang saleh dari pencobaan, ya datangnya dari Tuhan. Keselamatan datangnya dari Tuhan. Dan biarlah kita di dalam pengirian kita kepada Yesus Kristus disertai dengan kesetiaan dan ketaatan yang murni. Di dalam kesetiaan dan ketaatan kita kepada Yesus Kristus, percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memperoleh ketenangan, kita akan memperoleh damai sejahtera, kita akan memperoleh pengharapan yang melebihi apa? Melebihi segala pencobaan seperti yang tertulis di ayat yang kita baca itu tadi. Pertanyaannya adalah, siapakah orang saleh itu? Siapa yang disebut sebagai orang saleh? Jikalau kita melihat berdasarkan Alkitab, orang saleh itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang saleh itu adalah orang yang taat menghidupi kebenaran firman Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Hidup sesuai dengan tatanan moral dan etika sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang saleh itu adalah orang yang selalu berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, selaras dengan pikiran dan hatinya Tuhan. Orang-orang yang punya kerendahan hati, penuh dengan kasih, yang memancarkan buah roh, yang menghasilkan buah roh. Hidupnya menghasilkan buah roh yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Dalam Alkitab banyak sekali contoh orang-orang saleh. Sangat banyak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan, yang hidup selaras dengan firman Tuhan. Ya, sekalipun orang saleh yang tertulis di dalam Alkitab dan bahkan dalam konteks kehidupan kita sekarang ini adalah orang-orang yang tidak sempurna, jelas. Orang-orang yang dapat jatuh bangun itu jelas. Tetapi di dalam jatuh bangunnya manusia, jatuh bangunnya tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab, tetap ada sebuah upaya perjuangan yang harus dicapai. Mereka tidak bersembunyi di balik kelemahan mereka. Mereka tidak bersembunyi di balik ketidaksempurnaan mereka. Tetapi mereka melihat kepada satu gambaran besar yang harus terpenuhi. Yaitu apa? Kesempurnaan seperti yang Tuhan inginkan. Mereka berjuang. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang saleh sesuai dengan perspektifnya Tuhan? Apa standarnya? Apa patokannya? Apa ukurannya? Ukurannya adalah kita melihat Yesus Kristus. Dia yang adalah Tuhan mau menjadi manusia. Supaya apa? Supaya manusia punya standar teladan yang harus diikuti. Iya dong. Yesus Kristus menjadi standar untuk kita menjalani hidup sebagai orang-orang saleh. Orang saleh mencari hubungan atau membangun relasi yang benar dengan Tuhan.
Yesus mengajarkan pentingnya hidup saleh, pentingnya hidup di dalam kebenaran, pentingnya hidup dalam keadilan. Orang saleh untuk kita sekarang ini standarnya adalah Yesus Kristus. Jadi pada saat kita menyanyikan lagu tadi, ku mau sepertimu Yesus. Itu bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar lagu. Tetapi memang kita wujudkan dalam kenyataan kehidupan kita. Percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat kita menanti kedatangan Yesus Kristus, percaya bahwa Tuhan menggenggam tangan kita. Di setiap pencobaan yang ada itu menjadi suatu alat untuk kita menjadi semakin sama seperti Yesus Kristus. Dalam konteks ini, kita menjadi orang salehnya Tuhan. Tetap percaya dan terus berharap kepada Tuhan sambil menemukan dan sambil menunggu kedatangan Tuhan kembali. Jadi biarlah pada saat kita menanti, kita menunjukkan kriteria orang-orang salehnya Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang terus berjuang, terus berusaha. Untuk apa? Untuk menjadi seperti Yesus Kristus. Dan menjadi orang-orang salehnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, persekutuan yang manis dengan Engkau, kami begitu menikmati. Kalau tiba saatnya kami mau menaikkan doa-doa kami Tuhan, kami berdoa supaya kami menjadi orang-orang saleh-Mu. Pada saat kami menantikan kedatangan-Mu kembali, kami menjadi orang-orang yang taat, yang setia. Dan menunjukkan buah roh, buah keselamatan yang kami miliki, yang telah Engkau berikan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan keluarga kami, kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, seluruh aspek apapun yang ada dalam kehidupan kami. Biarlah melalui itu semua kami memiliki tempat untuk mengimplementasikan, menyalurkan, menerapkan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Supaya kami membuktikan bahwa kami adalah orang-orang yang siap menanti-nantikan kedatangan-Mu. Sikap hidup kami biarlah menunjukkan kesalehan yang sesuai dengan standar-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dan sepanjang kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Tetap menghasilkan dan menunjukkan buah roh dalam kehidupan kita untuk dinikmati banyak orang. Sembari kita menanti kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Shalom.